Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prakoso. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sekarang semester 6. Saya sedang melakukan ujian akhir semester, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari awal semester hingga akhir semester. Hingga akhir semester 6 ini. Materi apa saja? Materi yang pertama yaitu tentang standar kompetensi profesional guru dalam pengembangan kurikulum. Lalu materi yang kedua itu tentang BSNP dan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Tentang kerangka dasar kurikulum 2006, hakikat, landasan, prinsip, struktur, dan kurikulum 2006. Yang keempat itu ada tentang kerangka, kurikulum 2013, hakikat, landasan, prinsip, struktur, kurikulum 2013. Nah, yang kelima itu tentang perbedaan dan perubahan kerangka dasar, hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Selanjutnya itu ada perbedaan dan perubahan standar kompetensi lulusan. Ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian dan pengembangan kurikulum 2006 ke kurikulum 2003. Materi yang pertama itu ada dalam standar kompetensi profesional dalam pengembangan kurikulum. Terbagi menjadi dua, yaitu satu, standar kualifikasi akademik. Bahwasanya itu dalam Permendikbud terbagi kualifikasi akademik, yaitu yang kedua ada standar kompetensi guru. Bahwasanya dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007 telah dipaparkan mengenai standar kompetensi guru serta indikator pengukurannya, yaitu
kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu kemampuan guru dalam menguasai materi yang sifatnya pemahaman peserta didik, pengelolaan kelas, strategi belajar, evaluasi belajar, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarnya, baik dalam penguasaan materi kurikulum maupun substansi keilmuan materi yang diajarnya. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, seperti bagaimana bergaul dan berkomunikasi. Yang keempat ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu kemampuan guru dalam mencerminkan tauladan bagi peserta didiknya, berwibawa serta bijaksana. Mengapa penting uji publik model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah? Di sebuah negeri, ada jagoan pelari jarak pendek, sebut saja Agus. Karena kemampuannya yang unggul, Agus seringkali bersikap sombong. Baginya semua lawan bisa dikalahkan dengan mudah. Sikap yang sama ditunjukkan ketika ia mendapatkan tantangan mengikuti lari maraton. Begitu mulai, Agus langsung melesat kencang melewati para pelari yang lain. Tapi ternyata kegesitan di awal sirna ketika Agus mencapai sepertiga rute maraton. Ia terlihat terengah, satu persatu pelari menyalip Agus. Bukan soal kecepatan, tapi soal kesesuaian kemampuan. Penting bagi seorang pelari untuk memahami apa kemampuan yang tepat untuk mengatasi tantangan lari yang diikuti. Begitu juga dengan guru dan kepemimpinan sekolah. Bukan soal menjadi yang paling pandai atau menjadi yang paling inovatif, tapi soal apa kompetensi yang tepat untuk mengatasi tantangan pembelajaran dan kepemimpinan sekolah masa kini dan masa depan. Yang kedua ada BSNP. BSNP dan Permendikbud terdapat dua aspek, yaitu satu, adanya kualifikasi akademik guru. Pendidikan formal yang mencakup SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi S1, S2 maupun S3. Pendidikan non formal itu ada penyetaraan jurusan, lalu ada sesuai mata pelajaran yang diampu atau jika ingin mengajar tidak sesuai bidang. Lalu ada yang ketiga itu ada hakikat landasan prinsip dan struktur kurikulum dari KTSP 2006 dan kurikulum 2013. KTSP 2006 itu mempunyai hakikat, yaitu muncul 2006 menggantikan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Tahun 2004 dilihat itu idenya tidak ada perbedaan signifikan. Bahkan KTSP merupakan penyempurna dari KBK. Berubah karena tuntutan zaman dan munculnya PP nomor 19 tahun 2005 adalah tentang standar nasional pendidikan, yaitu ia mempunyai 8 standar, yaitu ada pendidikan formal, yaitu dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya dan memiliki jenjang yang jelas dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk menjadi seorang guru tentunya harus menempuh pendidikan formal yang diatur dalam Permendikbud sebagaimana kualifikasi akademik, yaitu sekarang kurangnya telah menyelesaikan pendidikan formal dari SD, SMP, SMA, D4 atau S1 diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu yang kedua itu ada pendidikan informal,
yaitu jalur pendidikan yang ditempuh di luar pendidikan formal dalam kualifikasi akademik guru. Menurut Permendikbud, untuk bisa menjadi guru harus mengikuti uji kelayakan atau kesetaraan. Uji ini dilakukan oleh siapa saja yang ingin menjadi guru, tetapi tidak linear dengan program studi yang diampu. Itu yang kedua, ada standar kompetensi guru. Bahwasanya dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007 telah dipaparkan mengenai standar kompetensi guru serta indikator pengukurannya, yaitu ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarnya, baik dalam penguasaan materi kurikulum maupun substansi keilmuan materi yang diajarnya. Lalu yang kedua ada kompetensi profesional. Ada landasan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada prinsip pengembangan KTSP ada 7, yaitu 1. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada beragam dan terpadu. Yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam itu ada belajar sepanjang hayat. Dan yang ke-8 itu dan yang ke-7 itu ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Di sini ada struktur kurikulum KTSP. Sama dengan kurikulum 2013. Struktur kurikulum di sini membahas tentang muatan pembelajaran. Dalam struktur kurikulum KTSP, untuk pelajaran IPS, MTS mendapatkan 4 jam atau minggu untuk kelas 7, 8, dan 9 dengan jumlah waktunya itu per minggu ya sekitar 32 jam. KTSP juga dikenal memiliki keluasan terhadap sekolah. Sekolah memiliki kewenangan dalam menguasai atau menyusun kurikulum sekolah. Namun ya tetap diatur melalui pusat terhadap standar kompetensi lulusannya, serta kompetensi dasarnya itu di sekolah guru berhak membuat indikator sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya itu atau si murid. Itu ada selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu mempunyai hakikat. Hakikatnya itu ada yang mendasar berubah karena adanya perubahan zaman dan menyesuaikan dengan global. Global di sini ya mengikuti dunia gitu. Kurikulum 13 karakter karena terlihat bahwa pendidikan seseorang itu tidak mempengaruhi perilakunya gitu ya. Harus semakin tinggi. Tingkat pendidikan semakin bijak dan baik etika seseorang, namun kenyataannya tidak sesuai, membuat munculnya tidak sesuai dan baik etika seseorang gitu. Namun kenyataannya tidak sesuai, membuat munculnya kurikulum 2013 untuk menekankan pendidikan karakter dalam pembelajarannya. Lalu ada landasan. Landasan itu
mempunyai filosofi. Di sini berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada landasan sosiologis, dikembangkan atas dasar perkembangan sosial dalam masyarakat. Lalu ada landasan psikopedagogis, yaitu berdasarkan kondisi psikologis peserta didik. Karena adanya perubahan era di mana adanya globalisasi tentu merubah kondisi peserta didik sekarang dengan yang dulu. Lalu ada landasan teoritis. Landasan teoritis itu dikembangkan atas teori standar dalam pendidikan dan kurikulum berbasis kompetensi. Lalu ada landasan yuridis. Landasan yuridis itu landasan yuridis itu landasan untuk kurikulum 2012 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun. Lalu selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu identik dengan adanya pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Yaitu pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5M. Apa itu 5M? Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Lalu ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu strukturnya sama dengan KTSP. KTSP tahun 2006. Namun di KTSP standar kompetensinya itu gimana ya? Namun di KTSP standar kompetensi dan kompetensi dasar struktur kurikulum itu kan strukturnya sama dengan KTSP ya. Namun di KTSP standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan di kurikulum 2013 kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti sendiri terdiri dari 4, yaitu spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan. Untuk muatan pembelajarannya itu sendiri IPS, SMP atau MTS masih sama gitu, 4 jam per minggunya. Lalu ada perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan kurikulum 2013 atau disebutnya K13. Di sini ada aspek yang ditelah gitu. Yang pertama ada hakikat untuk KTSP. Hakikat untuk KTSP itu ada di tahun 2006, menggantikan kurikulum berbasis kompetensi yang dimunculkan di tahun 2004. KTSP adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi. Lalu ada K13 untuk hakikatnya. Hakikat kurikulum K13 itu berubah karena perubahan sosial teknologi. Jadi semakin teknologinya itu berkembang, maju, itu kurikulum akan terus berkembang juga mengikuti perkembangan zaman. Itu untuk menyempurnakan kurikulum
sebelumnya, yang yaitu untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut KTSP. Jadi intinya ya teman-teman, kurikulum K13 itu kurikulum penyempurna untuk kurikulum 2006, supaya kurikulum 2013 itu lebih berkembang gitu dibandingkan kurikulum 2006, karena adanya perkembangan zaman, teknologi, dan ya intinya perkembangan zaman sih. Lalu ada landasan. Di sini landasan KTSP itu disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 20 tahun 2003 kalau nggak salah. Itu tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Lalu ada filosofis atau tujuan pendidikan. Filosofis tujuan pendidikan dalam kurikulum K13 yaitu peserta didik dapat mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Sosiologis, perubahan keadaan sosial, psikopedagogis atau kondisi psikologis peserta didik. Lalu ada teoritis, teori standar pendidik dan kurikulum berdasarkan kompetensi yuridisi ya, itu undang-undang, itu ada di undang-undang. Lalu ada prinsip ya, prinsip di KTSP itu pengembangan KTSP ada 7 gitu ya, yaitu yang pertama berpusat kepada potensi perkembangan kebutuhan, terus dan adanya kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Lalu yang kedua itu beragam dan terpadu gitu ya. Terus yang ketiga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu yang keempat itu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lalu yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan gitu ya. Terus yang keenam belajar sepanjang hayat. Lalu yang ketujuh seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Lalu di sini ada prinsip yang ada di kurikulum 2013. Prinsip di kurikulum 2013 ini identik gitu ya kepada pendekatan ilmiah, yaitu yang sebelumnya tadi saya udah kasih penjelasannya, yaitu dari 5M, yaitu mengamati, lalu ada menanya, lalu ada mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ada struktur kurikulum di KTSP. Struktur kurikulum ini membahas tentang muatan pembelajaran dalam struktur kurikulum KTSP ya. Untuk pelajaran IPS, MTS atau IPS itu mendapatkan 4 jam per minggunya untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 gitu. Dengan jumlah alokasi waktunya itu per 1 minggu kalau tidak salah itu ada 32 jam. KTSP juga dikenal memiliki keleluasaan terhadap sekolah. Terus sekolah memiliki kewenangan, sekolah memiliki kewenangan dalam menyusun
menyusun kurikulum sekolah, namun tetap diatur melalui pusat terhadap standar kompetensi lulusannya itu, serta kompetensi dasarnya di sekolah. Guru berhak membuat indikator sesuai dengan kebutuhannya gitu. Lalu ada struktur kurikulum menurut K13. Struktur K13 itu terdiri dari beberapa gitu ya. Yang pertama ada kompetensi inti atau K1, ya, lalu ada spiritual K2, sosial K1 gitu ya. Terus ya ada kognitif K14, lalu ada kompetensi dasar gitu. Lalu ada alokasi waktu. Alokasi waktunya itu mata pelajaran, misalnya IPS SMP itu bisa 4 jam per minggu gitu ya, berkelompok sesuai tema yang ditentukan gitu. Lalu ada perbedaan dan persamaan KTSP di kurikulum 2013 gitu ya. Lalu ada persamaan KTSP dan K13. Yang pertama itu persamaannya menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Lalu yang kedua itu ada struktur kurikulum dibuat dan dirancang oleh Kemendikbud, oleh menterinya gitu ya, oleh pemerintahan. Lalu yang ketiga itu beberapa materi pelajaran yang ada di kurikulum 2013 masih sama gitu dengan KTSP. Ya, di KTSP adanya IPS, ya di kurikulum 2013 adanya IPS. Di KTSP ada pelajaran seni budaya, di kurikulum 2013 ada seni budaya. Ya masih sama gitu pembelajaran mata pelajarannya. Lalu yang keempat ada kesamaan esensi di kurikulum. Ada beberapa esensi yang sama gitu di KTSP dan kurikulum 2013. Lalu ada perbedaan KTSP dan K13. Yang pertama itu standar isi dalam KTSP ya sendiri, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Baru kemudian menentukan SKL melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Sedangkan dalam K13 itu SKL dahulu, baru kemudian standar isi. Kedua itu dalam KTSP lebih memberikan pada aspek pengetahuan gitu ya, sedangkan dalam K13 lebih menekankan pada aspek kompetensi lulusan. Lalu yang ketiga itu tematik terpadu gitu. Dalam KTSP sendiri di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 4 gitu ya, lupa saya. Sedangkan dalam K13 itu di jenjang SD terpadu itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu jam pelajaran itu dan mata pelajaran dalam KTSP sendiri, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran, jam pelajarannya itu lebih banyak dan jumlah mata pelajarannya lebih sedikit. Lalu yang kelima itu dalam KTSP standar proses terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan dalam K13 proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Yang keenam itu TIK gitu ya. Dalam KTSP TIK itu mata pelajaran komputer kalau nggak salah, dijadikan sebagai mata pelajaran.
kenapa dijadikan sebagai mata pelajaran? Kalau menurut saya itu ya komputer, teknologi itu penting gitu untuk kedepannya bagi pengetahuan si siswa itu. Sedangkan dalam K13 TIK dijadikan sebagai media dalam pembelajaran, berkembang gitu. Di K13 nya dijadikan media, sedangkan di 2006 itu sebagai pembelajaran. Di K13 itu dijadikan suatu media atau cara pengajaran gitu. Lalu yang ketujuh itu KTSP penilaiannya lebih dominan itu lebih sering gitu ya pada aspek pengetahuan kognitif, sedangkan K13 standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik. Lalu ada ekstrakurikuler. Di K13 itu ekstrakurikulernya itu pramuka. Di ekstrakurikuler pramuka dalam KTSP, pramuka tidak dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib gitu ya. Sedangkan di K13 pramuka dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib. Siswa harus wajib mengikuti eskul tersebut. Lalu ada dalam KTSP penjurusan peminatan dimulai dari kelas 11, sedangkan dalam K13 penjurusan peminatan sudah dimulai dari kelas 10 gitu. Di KTSP mata pelajarannya itu tidak ada mata pelajaran peminatan gitu ya, kalau menurut saya gitu yang saya baca. Kalau di K13 ada materi peminatan, contohnya ada matematika peminatan, ada sejarah peminatan, ada ya fisika peminatan, kimia peminatan gitu. Kalau di dalam kurikulum 2006 itu BK di bidang konseling lebih ya mengembangkan potensi siswa lah. Kalau BK di 2013 untuk lebih mengarahkan siswa itu harus kemana dan kemana. Ya sekian pemaparan dari saya. Saya Bagus Prakoso, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!